Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita Rahma. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus pengamatan perusahaan sukses dan perusahaan gagal. Saya mengambil contoh perusahaan Shopee dan perusahaan ID. Langsung kita mulai saja. Sini ada studi kasus pengamatan keberhasilan dan kegagalan bisnis. Ini ada perusahaan Shopee. PT Shopee Internasional Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk secara online. PT Shopee Internasional Indonesia terkenal dengan aplikasi Shopee-nya. Shopee merupakan aplikasi mobile berbasis e-commerce yang bertujuan untuk membantu pengguna melakukan aktivitas belanja online dengan lebih mudah tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Shopee memasuki pasar Indonesia pada akhir Mei 2015 dan baru dimulai pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan Garena yang berkantor pusat di Singapura. Shopee hadir di berbagai negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Shopee Indonesia berkantor pusat di Jalan Letna, Jenderal S. Parman, Palmerah, Wisma 77, Tower 2, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode POS 11410 Indonesia. Nah, Shopee ini yang kita sering dengar itu toko oren, toko yang menjual berbagai macam jenis, contohnya pakaian, terus sendal, elektronik, skincare, makeup, dan lain sebagainya. Nah, masih dengan profil perusahaan Shopee, Shopee hadir di Indonesia menghadirkan pengalaman berbelanja baru. Shopee memberikan kemudahan bagi penjual dalam berjualan dan proses pembayaran aman, serta diatur bagi pembeli dan pengaturan logistis terintegrasi. Pengguna Shopee merupakan generasi muda yang kini sudah terbiasa beraktivitas dengan keperluan, termasuk berbelanja. Oleh karena itu, di sini Shopee hadir sebagai aplikasi mobile mendukung kegiatan pembelian dengan cepat, mudah, dan efektif. Nah, salah satu fiturnya itu ada Shopee Pay Later, yaitu kita bisa 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 berhutang dulu. Jadi itu tuh barangnya sudah diterima, tapi kita membayarnya bulan depan. Kemudian di Shopee juga ada games-games yang seru. Eee, di samping kita berbelanja, kita juga bisa bermain games. Kemudian, di sini di sini ada perusahaan JD ID, JD.com atau yang dulu dikenal dengan nama 360 Buy, didirikan oleh Richard Liu pada tahun 1998. Awalnya JD.com fokus pada produk di bidang teknologi dan membangun jaringan logistik untuk fokus pada penjualan online. JD.com juga telah mengembangkan strategi untuk memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap JD.com. Seiring dengan berkembangnya JD.com, pada tahun 2008, JD Mall meluncurkan merchandise umum yang dikemas dalam e-commerce. Pada bulan Desember 2010, JD akhirnya melakukan e-commerce online yang membantu menjalin hubungan antara JD dan pelanggan. Pada tahun 2013, JD menerima penghargaan dengan rekor nilai total 20,7 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, PT Retail Bersama Nasional atau yang sering kita dengar JDID adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce di Indonesia, dimulai dengan perusahaan Jingdong di Beijing yang bekerja sama dengan Provident Capital Indonesia. Pratama 2017. Kantor pusat JDID berlokasi di Plaza Kuningan, Jalan HR Rasuna Said, RT 2 RW 5 Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Nah, JDID mempunyai moto Make Joy Happen yang dijadikan sebagai mantra brand untuk membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan JDID. Jadi JDID itu awal mulanya itu perusahaan yang menjual barang elektronik.
kemudian merambah, dengan, menjual berbagai kebutuhan lainnya, kebutuhan seperti kayak pakaian, terus, pakaian, sepatu, sendal, make up, kebutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, JDID ini juga termasuk barang-barang yang cukup lumayan mahal menurut saya, karena barang-barang ini, motonya itu make make joy happen yang dijadikan mantra brand tersebut. Nah, kemudian ada profil perusahaan JDID. Ketika mencapai kesuksesan besar di Tiongkok, Richard Liu berkata, perusahaan kami berencana membangun website JDID terlebih dahulu pada bulan Oktober 2015 dan memasuki pasar Indonesia dengan menawarkan produk-produk elektronik yang sudah didapat di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, perusahaan akan berkembang dengan menambahkan berbagai kategori ke situs JD.com. Domain JDID dibeli oleh JD.com seharga 500 juta. Domain itu berharga karena sedang digunakan. Jadi itu JDID itu awalnya tuh dari Tiongkok, kemudian bertransformasi atau berkembang di Indonesia. Jadi itu dimulai dari elektronik hingga berbagai macam kebutuhan lainnya, gitu. Sini ada alasan perusahaan JDID mengalami kegagalan. JDID resmi mengumumkan penutupan total operasionalnya di Indonesia pada 31 Maret 2023 melalui situs resminya. Bahkan layanan e-commerce ini juga akan berhenti menerima pesanan mulai 15 Februari 2023. Setelah itu, perseorangan mengumumkan bahwa untuk transaksi yang dilakukan sebelum tanggal penghentian layanan, perseorangan akan tetap memproses pesanan seperti biasa hingga akhir Maret 2023. Dengan berat hati, kami akan informasikan bahwa JDID akan berhenti menerima pesanan mulai tanggal 15 Februari 2023. JDID dan seluruh layanan akan berhenti beroperasinya pada tanggal 31 Maret 2023. IDAD mengatakan alasan perusahaan menghentikan operasinya secara permanen karena akan fokus membangun jaringan rantai pasok lintas batas. Namun ada alasan lain yang diambil dari beberapa data yang menunjukkan bahwa sejak akhir tahun 2022, JDID anak perusahaan JD.com di Cina justru mengalami kerugian yang cukup signifikan. Nah, ini yang menjadi alasan utama kenapa mereka melakukan PHK ratusan karyawannya, bahkan sebelum pengumuman resmi penutupannya. JDID di Jakarta sudah mulai membongkar barang dan melakukan aksi jual. Menurut saya sih kenapa JDID mengalami kegagalan, karena satu itu sekarang banyak saingan e-commerce lainnya gitu, mulai dari Shopee, Tokopedia, Blibli.com, dan lain-lain. Kemudian JDID juga termasuk harga yang cukup mahal dibanding dengan e-commerce lainnya. Seperti itu. Kemudian, apa ya, kurang kurang bakar uang di marketing, di promosi itu kurang jor-joran menurut saya, kurang, apa ya, kurang kurang seperti yang lain gitu di e-commerce, JDID seperti itu. Kemudian di sini ada alasan perusahaan Shopee mampu bertahan hingga sekarang. Shopee merupakan perusahaan e-commerce yang berkantor pusat di Singapura dan berdiri pada tahun 2015. Sejak berdirinya pusat tersebut, Shopee telah berhasil memperluas operasional bisnisnya ke berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Beberapa faktor yang mungkin menjelaskan keberhasilan Shopee bertahan hingga saat ini antara lain: satu, inovasi. Shopee terus berinovasi dalam mengembangkan platform e-commerce dengan menambahkan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan pengalaman berbagai pengguna. Salah satu contohnya itu adalah fitur Shopee Live yang memungkinkan penjualan melakukan streaming langsung dengan mempromosikan produknya secara interaktif. Nah, salah satu manfaatnya dari Shopee Live itu kalau menurut saya dari pihak penjual itu bisa lebih menjual lebih banyak di Shopee Live karena kita bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan, kita bisa lihat chat-nya mereka, mereka mau barang seperti apa, mau warna seperti apa, seperti itu. Kemudian
Yang nomor 2 itu ada strategi pemasaran. Shopee secara rutin melakukan kampanye pemasaran yang kreatif dan inovatif seperti Super Shopee Day 9, Shopee Big 11.11. Kampanye-kampanye tersebut berhasil menarik minat konsumen dan meningkatkan jumlah interaksi di platform Shopee. Nah, dengan kita membuat, tanggal-tanggal cantik 99, 11.11, 22, 33 itu mampu menarik perhatian, konsumen. Jadi orang-orang itu akan mau membeli lebih banyak di aplikasi Shopee. Kemudian ada kemitraan. Shopee menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti brand ternama dan influencer untuk meningkatkan daya tarik platform mereka dan memperluas jangkauan akses. Nah, di sini juga, ada influencer karena influencer itu kan banyak followersnya, banyak diikuti oleh banyak orang. Jadi dia itu bisa orang-orang untuk tertarik membeli atau berbelanja di Shopee karena mereka tuh biasanya, mereka tuh mengikuti apa yang si si idol ini, si aktor ini, atau si influen ini. Jadi mereka mau-mau aja gitu apabila si influencer berbelanja di Shopee gitu. Kemudian ada layanan pelanggan, Shopee menyediakan layanan pelanggan yang berkualitas dan responsif termasuk layanan chat 24 jam yang memudahkan pengguna untuk bertanya dan atau menyampaikan keluhan. Jadi di sini tuh Shopee punya CS 24 jam, jadi jika seandainya, barang itu tidak sesuai bisa bisa tanya dulu ke CS, terus mau di-refund barangnya, kemudian mau mengembalikan dana itu bisa langsung hubungi CS. Kemudian di sini ada proses perusahaan Shopee mampu bertahan pemecahkan yang kreatif meliputi 4 indikator kreatif yaitu kebaruan, memecahkan masalah, diterima budaya, dan masalah ekonomis. Di sini perusahaan Shopee dapat bertahan dan menyelesaikan masalah perusahaan inovatif dengan melibatkan aspek kebaruan, pemecahan masalah, penerimaan budaya, dan ekonomi. Nah, di sini Shopee dapat bertahan melalui strategi promosi dan penawaran menarik, serta meningkatkan kualitas layanan untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Itu Shopee itu termasuk apa ya, bakar uangnya itu termasuk gede banget karena eh, itu promosi idol, kemudian dia juga promosi influencer, terus dari tanggal-tanggal cantiknya juga termasuk promosi yang jor-joran gitu. Kemudian Shopee juga berupaya menyelesaikan masalah guna meningkatkan status operasional toko penjual. Jadi itu Shopee itu ada misalkan star seller, terus ada, Shopee Mall itu termasuk meningkatkan status operasionalnya. Kemudian selain itu, Shopee menerima ribuan pengaduan setiap harinya dan berkomitmen menyediakan platform belanja yang aman dan nyaman dan terpercaya. Itu karena, banyaknya, pengaduan gitu, puluhan, ratusan, jadi itu kita mengevaluasi apa sih yang kurang, apa sih yang perlu diperbaiki, apa sih permasalahannya yang perlu kita atasi, seperti itu. Terus dari segi budaya, tema keindahan keberagaman budaya yang diangkat oleh Shopee pada secara Big Sale 11.11. Jadi itu Shopee itu, misalkan keberagamannya misalnya Natalan, terus Lebaran, Imlek, dan lain sebagainya itu keberagaman budaya, keberagaman agama, dan lain sebagainya. Kemudian Shopee mencerminkan komitmen perusahaan dalam menampilkan dari segi ekonomi, Shopee memperoleh pendapatan dari komisi penjual dan biaya transaksi, serta penjualan berbagai layanan pendukung. Jadi itu Shopee itu dapat, komisi dari, seller atau dari penjualnya berapa persen, kemudian dari biaya transaksi dan lain sebagainya. Kemudian, dengan demikian Shopee telah membuktikan kemampuannya dalam bertahan dan kreatif menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan 4 indikator tersebut. Eee, nah di sini, daftar pustaka, sini ada daftar, referensi saya yang saya buat, ini di sini.
Nah, mungkin cukup segitu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.